aku tuh selalu merasa salah satu privilege terbesarku tuh karena aku selalu dapet orang-orang baik di sekitarku. Dan aku nggak pernah sama sekali dapat bullying. Makanya cara pandangku pun juga sebenarnya melihat misalnya kayak bapak kerja, bapak kan sebelum jadi satpam tuh di sekolah bersih-bersih sekolah gitu. Buat aku it's not something to be ashamed of gitu. Kita harus, justru aku bangga gitu dengan itu. Menurut aku itu amanah gitu. Mama bapak tuh selalu bilang gitu kayak mama bapak cuma bisa doain gitu, pokoknya ngedukung gitu. Kalau bisa anak-anaknya lebih baik secara pendidikan gitu. Menurutku itu bagian dari amanah gitu. Sebagai seorang anak, I have to do my best dalam konteks pendidikan. Baik pemirsa, kembali lagi di 30 menit antara inspiratif dan masih bersama Nisa Sri Wahyuni di sini. Thank you Nisa. Thank you Kak. Segmen 1 udah selesai, sekarang lanjut ke segmen 2. Tadi cerita tentang ya sampai momen-momen ke SMP lah. Sekarang ke SMA sampai jelang-jelang kuliah. Kita ngobrol dulu tentang Nisa saat zaman SMA. Dari informasi yang saya dapatkan dari sumber-sumber terpercaya, Luar biasa. itu ternyata makin banyak prestasi yang Nisa dapatkan di momen-momen SMA. Kalau saya bisa bacakan di sini, itu jadi ketua KIR saat kelas 2 SMA dan dapat penghargaan nasional. Terus menang lomba puisi dan pidato. Terus dapat beasiswa dari Pemda DKI, terus penghargaan juga makin banyak lagi, bahkan sampai kuliah segala macam. Ini mata-matanya di mana? Itulah serunya kami. Oh, keren banget sih, keren Oke. banget. Dan momennya itu yang pengen saya tanyakan mirip sih seperti saat segmen pertama tadi. Gimana kehidupan Nisa saat remaja saat itu? SMA bukannya lagi orang-orang pada fun gitu ya, menikmati masa-masa remajanya, tapi nampaknya kalau ngelihat prestasi-prestasi ini kayaknya nggak ada mainnya deh. Bener gitu? Nggak bener sih. Jadi gimana ya ngomongnya? Jadi aku kebetulan memang punya satu circle yang aku ikut satu organisasi. Jadi aku juga aktif OSIS waktu itu, terus aktif Rohani Islam, Rohis. Dan aku punya circle yang memang menurutku bermain sama mereka tuh udah cukup gitu. Nah, dan aku nggak punya pertemanan di luar itu memang kayak gitu. Jadi dibilang nggak main ya main, tapi sama mereka-mereka aja kayak gitu. Nah, tadi yang tadi itu benar gitu. Jadi aku memang suka apa ya? Bilanglah suka ikut kompetisi. Aku tipikal yang suka ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan ketika jadi student gitu di SMA. Jadi aku rajin, rajin banget ikut kayak lomba-lomba, mulai tadi puisi, karena aku juga suka puisi. Terus aku ikut olimpiade, terus aku ikut kegiatan organisasi jadi ketua KIR dan memprakarsai beberapa kegiatan gitu. Jadi jiwaku itu ada di dunia yang sifatnya ilmiah gitu ya, jadi berkompetisi, dan ada di dalam dunia organisasi. Jadi disitulah aku menghabiskan, aku bisa bilang aku produktif, mencoba untuk produktif selama 3 tahun. Dan terus tiba-tiba aku jadi ingat, waktu itu aku kan tadi bilang ya, aku pengen jadi dokter. Waktu itu aku tuh ikut KIR, sebenarnya salah satunya aku tuh pengen menang kompetisi yang levelnya sampai internasional, agar aku bisa dapat scholarship untuk kuliah kedokteran. Waktu itu aku dapat inspirasi ini dari salah satu pemenang lomba ilmiah gitu. Tapi qadarullah aku nggak berhasil, nggak menang, tapi aku akhirnya bisa melahirkan banyak generasi-generasi KIR, waktu itu kelompok ilmiah remaja di 49 yang akhirnya bisa punya banyak karya-karya yang lahir untuk internasional kayak gitu. Jadi memang aku SMA tuh nggak pacaran gitu kan, nggak ada tuh judulnya pacaran gitu, nggak ada pikiran juga sih. Terus jadi aku memang mengisi waktuku dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif dalam konteks ya memang aku suka juga tadi ya organisasi dan juga perlombaan. Karena lomba itu aku juga sambil lumayan nambah uang jajan. Karena karena menang ya, bener, jadi dapat uang jajan tambahan gitu segala macam. Iya, jadi lumayan gitu. Terus aku aku tuh suka juga kan bikin kue gitu. Maksudnya aku suka baking. Jadi waktu itu aku mama bikin cokobol namanya gitu. Jadi waktu kelas 3 SMA, aku tuh sampai dikenal Nisa Cokobol di SMA. Jadi aku SMA kelas 12,
kita tuh ada kelas untuk buat persiapan masuk universitas. Oke. Nah itu kelasnya tuh kayak meja bundar gitu dibikinnya. Jadi aku kayaknya peluang nih. Terus jadi akhirnya aku bikin Cokoball itu, jualin 500, aku kelilingin gitu. Nanti balik-balik udah banyak tuh kayak anak-anak bayar di situ. Balik-balik untung 50.000 gitu. Jadi anaknya tuh cari apa ya? Peluang. Oportunis. Aku oportunis banget. Oke. Itu kombinasi luar biasa sih. Udah cerdas, oportunis, bisa baca peluang. Aduh. Gitu. Mau jadi apa nanti depannya itu yang pasti keren banget. Anyway, saat momen-momen itu gitu ya, saya pengen tanya ke biasanya anak-anak remaja, apalagi tadi Nisa sempat cerita bahwasanya sekolah yang cukup bagus ya sekolahannya yang saat itu SMA. Dan mohon izin, bukan dari kalangan keluarga yang emang berada gitu segala macam. Sempat ada bullying nggak sih? Sempat ngerasa kayak insecure segala macam? Aku alhamdulillah gitu ya, aku ngerasa mungkin juga karena circleku tuh super duper supportive ya. Jadi aku aku jujur kalau ditanya aku punya privilege apa gitu ya, aku akan jawab privilege terbesarku tuh keluarga dan orang tuaku, dan yang kedua itu sahabat-sahabatku yang ada sejak SMP sampai SMA. Aku tuh selalu merasa salah satu privilege terbesarku tuh karena aku selalu dapat orang-orang baik di sekitarku, dan aku nggak pernah sama sekali dapat bullying. Makanya cara pandangku pun juga sebenarnya melihat misalnya kayak bapak kan sebelum jadi satpam tuh di sekolah bersih-bersih sekolah gitu ya. Buat aku it's not something to be ashamed of gitu. Kita harus, justru aku bangga gitu dengan itu, dan teman-temanku juga maksudnya biasa aja, dan aku juga jadi biasa aja gitu. Jadi aku tidak merasa sama sekali ada bullying, sama sekali nggak pernah. Oke. Alhamdulillahnya demikian gitu ya. Tapi kalau Nisa boleh kasih advice sedikit nih, apalagi di kondisi sekarang seperti kita tahu, nampaknya makin banyak ya, makin kelihatan lah bullying itu di masa-masa remaja, bisa dimulai dari SMA dan bahkan sampai menuju ke dewasa gitu. Akhirnya traumatisnya luar biasa. Apa yang satu hal yang bisa Nisa advice ke mereka saat masih mengalami momen itu, padahal mungkin bisa jadi nggak sebegitu yang kontradiktif gitu. Kalau Nisa bisa dibilang kontradiktif karena bapak ternyata kerja di situ segala macam, apa jaga sekolah apa segala macam, tapi ternyata bisa justru malah bangga gitu. Itu turning point-nya apa yang bisa Nisa share ke mereka-mereka yang nampaknya ngerasanya justru insecure dengan hal demikian? Kalau aku ngelihatnya gini, aku selalu melihat ini dari perspektif aku dulu ya. Jadi aku selalu melihat bahwa apapun yang aku punya itu tuh, atau yang kita punya itu tuh sifatnya cuma titipan gitu. Jadi aku nggak pernah melihat misalnya dia anak orang kaya gitu ya, dia punya harta, tapi itu kan harta juga bukan punya dia gitu. Jadi aku mikir gitu. Jadi aku lihat itu nggak ada yang perlu dibanggain gitu. Makanya ketika aku lihat bapak gitu ya atau mama gitu, ya udah gitu, memang Allah kasih rezekinya seperti itu gitu, dan nggak ada yang perlu ini. Mungkin turning point-nya adalah aku karena sering dengar cerita mama bapak ya. Jadi mama bapak kan suka cerita dulu tuh pindah dari Jawa ke sini masih muda gitu. Dan aku merasa wah keren banget gitu. Kerja kerasnya itu yang aku kadang kok bisa ya kayak gitu. Dan itu justru yang bikin membentuk apa ya, kepribadianku jadi bangga gitu, bukannya jadi malah malu gitu, karena aku tahu story behind them, dan people yang mungkin ngejudge kita, dia kan nggak tahu apa-apa. Jadi cara berpikirku pertama aku melihat itu hanya sebagai bentuk titipan, dan yang kedua aku turning point-nya itu ya karena aku sering mendengar cerita bagaimana perjuangan orang tua, dan aku harap teman-teman juga selalu ingat gitu bahwa sebenarnya kita gitu bisa ada di posisi hari ini tuh karena orang tua kita tuh setiap hari kerja loh buat kita. Yang kita mungkin nggak sadar gitu kalau mereka tuh menghabiskan setiap jamnya tuh buat mikirin kita. Gimana bisa bayar SPP sekolah gitu. Dulu kan sekolah masih bayaran toh. Jadi mikirin gimana biar ngasih uang saku kita bisa buat beli makan siang biar samaan kayak teman sekolah kita gitu. As simple as that gitu. Coba kita switch gitu cara pola berpikir bahwa orang tua kita itu setiap harinya tuh bekerja untuk memikirkan kita. Jadi lalu kenapa kita harus malu gitu. Gitu. Luar biasa, sangat make sense ya, dan itu yang membentuk Nisa sampai sekarang. Tapi saya juga penasaran nih, tentu peran dari orang tua gitu, bapak, ibu luar biasa. Satu hal yang dipegang oleh Nisa
prinsip sampai sekarang yang jadi wejangan Bapak sama Ibu apa sih? Intinya bersyukur dan selalu kalau ada amanah diselesaikan kayak gitu. Jadi apapun yang kita punya harus disyukuri gitu, nggak boleh apa ya merasa kurang gitu, karena sebenarnya kita itu sudah punya porsinya masing-masing dan selalu menjaga amanah dengan baik gitu. Jadi mama tuh kalau ada tugas ya diselesaikan kayak gitu. Nah sama aku dalam konteks segala hal ya, misalnya sekolah ya kita dikasih amanah misalnya S1 ya selesaikan S1-nya, atau kita dikasih amanah beasiswa ya jaga gitu amanah dari beasiswanya apa, seperti itu. Jadi dipegang amanah itu dengan baik, dan begitu pula menjadi seorang anak. Menurut aku itu amanah gitu. Mama bapak tuh selalu bilang gitu, kayak mama bapak cuma bisa doain gitu, pokoknya ngedukung gitu, kalau bisa anak-anaknya lebih baik secara pendidikan gitu. Menurutku itu bagian dari amanah gitu. Sebagai seorang anak I have to do my best dalam konteks pendidikan kayak gitu. Jadi dua hal itu sih salah satu yang ini. Berkaitan dengan Nisa barusan bilang I have to do my best. Yes. Is it your best so far? Alhamdulillah aku merasa apa yang aku lakukan hari ini benar-benar sudah porsi yang paling limitnya. Karena aku tahu I know my own journey kan. Aku tahu ceritaku sendiri gitu. Dan mama bapak juga tahu gitu aku gimana ya effort yang aku usahakan. Dan aku rasa sampai kalau bilang apakah this is the best version of myself, aku nggak tahu karena aku masih berproses pun. Maksudnya aku yakin setiap manusia itu akan terus berproses. Aku masih for now, yes. For now yes, karena aku tahu proses yang aku alami itu udah usaha paling limit gitu. Jadi aku sudah sangat bersyukur sampai hari ini sudah berproses dengan versi terbaik aku gitu. Oke, luar biasa. Kita harus jeda lagi, Nisa, nanti ke segmen berikutnya. Dan masih ada satu kejutan lagi yang apa tuh? Kita juga pengen Nisa nanti cerita dari satu hal itu. Oke. Tapi kita jeda dulu lah. Aku masih terkejut sih sebenarnya. Kita lanjut ke segmen 3 usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.